Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan satu limpahan nikmat yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah nikmat iman dan Islam kita, dan sampai hari ini kita masih diberikan sehat, kita bisa menjalankan ibadah sholat zuhur berjamaah. Dan tentunya saya meyakini kita semua yang ada dalam masjid ini jelas menjalankan ibadah puasa semua. Artinya berarti itu menunjukkan bahwa diri kita masih mendapatkan satu nikmat, masih diberikan nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tak terlimpahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap diakui sebagai umatnya, dan kita nanti akan mendapatkan syafaatnya dia atau dia berkiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Al-Kautsar SMK Negeri 1 Borno, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan berbagai makhluk yang sangat banyak sekali. Karena semua yang diciptakan oleh Allah itu namanya makhluk. Dan ada satu makhluk yang sangat luar biasa, yang mana keindahannya, yang mana kecantikannya, yang mana kenikmatannya itu tidak ada yang bisa membandinginya. Walaupun mungkin kita masih baru bisa membaca di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah, yaitu yang bernama makhluk yang bernama surga. Surga ini di dalamnya penuh satu kenikmatan, satu keindahan yang tidak ada bandingan. Kemudian siapa yang menghuni surga nanti? Maka ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ada 4 golongan. Saya kira hadis ini banyak yang sudah hafal mestinya. Ada 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surga. Bayangkan kalau kita ini seandainya kita berada dalam suatu tempat yang jauh, kemudian kita dirindukan oleh keluarga kita, dan kita tahu bahwa keluarga kita merindukan kepulangan kita, keluarga kita merindukan kita untuk pulang dengan selamat. Betapa indahnya dan bahagianya kita ketika keluarga yang tercinta kita merindukan kita yang berada dalam satu tempat itu. Betapa sakitnya jika itu sebalikannya, keluarga kita tidak mengharapkan kita pulang. Naudzubillah. Lah ini makhluk yang mulia namanya surga itu merindukan sekali. Siapa 4 golongan ini? Ada 4 golongan katanya dalam hadis Rasulullah. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Al-awwal yaitu apa? Talil Quran. Apa talil Quran itu? Membaca Al-Quran. Dalam momentum bulan Ramadan ini kita, karena ini syahrul tarbiyah, kita usahakan, kita belajar untuk beristiqomah. Untuk apa? Membaca Al-Quran. Dan tidak hanya membaca. Kadang kita sering hanya menganggap bahwa kita hanya membaca saja. Jadi lebih dari membaca. Di situ disebutkan talil Quran, tadarus, mengkaji. Tidak hanya sekedar membaca, tapi paling tidak kita membaca. Karena Rasulullah menyampaikan barang siapa yang membaca Al-Quran,
per huruf akan dinilai satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka dikatakan alif lam mim, maka satu alif satu kebaikan menjadi 10 kebaikan, lam menjadi satu kebaikan dan dilipat gandakan 10 kebaikan, dan mim begitu. Dalam hadisnya disebutkan begitu. Artinya apa? Bahwa orang inilah yang dirindukan oleh surga. Pertama apa tadi? Talil Quran, orang yang suka gemar membaca Al-Quran. Makanya dan Al-Quran itu dalam hadis yang disebutkan bahwa orang yang sering membaca Al-Quran maka nanti akan mendapatkan pertolongan. Syafi'an di ashabi, kita akan mendapatkan pertolongan di yaumul qiyamah nanti, bahwa kita dianggap adalah sahabatnya Al-Quran. Yang kedua apa disebutkan? Wa hafidhil lisan. Apa hafidhil lisan itu? Menjaga lisan kita. Ada satu cerita, yaitu seorang Luqmanul Hakim. Banyak cerita yang berbeda siapa beliau, tapi kita tidak membahas siapa beliau. Beliau ini pernah diberikan 2 ekor kambing oleh tuannya. Kemudian yang pertama, wahai Luqman, sembelihlah kambing yang pertama dan berikanlah kepadaku daging yang terbaik dari hasil sembelihan kamu tadi nanti, gitu ya. Maka Luqman Hakim pun melakukannya dengan sangat hati-hati. Dia menyembelihnya, dia mengulitinya, dia kemudian merawat dagingnya itu dengan baik. Kemudian Luqman pun memotong lidah dan hatinya dan diserahkan kepada tuannya. Wahai tuan, inilah daging yang terbaik itu. Kemudian yang kedua, wahai Luqman, potong lagi yang satunya dan berikan kepadaku daging yang terburuk, yang terjelek, yang terkotor. Nah, Luqman pun seperti yang pertama tadi, menyembelihnya, mengulitinya. Kemudian dia pun mengambil satu daging lagi. Apa yang diambil adalah sama lidah dan hatinya. Diberikanlah kepada si tuannya. Maka tuannya pun bertanya, wahai Luqman, yang pertama engkau berikan kepadaku lidah dan hatinya, yang kedua kenapa juga lidah dan hatinya? Padahal permintaan saya berbeda. Yang pertama adalah daging yang terbaik, dan yang kedua adalah daging yang terburuk. Apa katanya Luqman? Wahai tuan, karena inilah manusia bisa terbaik karena lisannya dan hatinya. Begitu juga dia menjadi orang yang terburuk karena juga sama lisan dan hatinya. Maka hati-hatilah saudara. 2 daging itu bisa menjadikan manusia itu menjadi ahsanul kholiqin, atau kebalikannya, menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang patut dipuji derajatnya, tapi juga dia bisa jadi jatuh karena kelakuannya, yang karena lisannya dan hatinya tadi. Kemudian yang ketiga adalah wamud imudian, itu adalah memberikan, apalagi di bulan Ramadan ini, memberikan makanan kepada orang yang lapar. Al-jian itu lapar ya, memberikan makan. Dan kita ini disuruh puasa, ini juga ada hikmahnya sebenarnya, bahwa kita ini bisa merasakan bagaimana orang yang lapar karena tidak punya ekonominya, karena tidak baik. Yang ketiga, yang keempat adalah wasoim fisah di Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan malah kita jadikan ini, kalau banyak yang mempopulerkan bahwa puasa itu Ramadan adalah syahrul Ramadan, syahrul maghfirah, syahrul macam-macam sekali ya. Maka saya lebih syahrul tarbiyahnya, apa? Menjadi satu pelajaran. Bukan berarti apa yang kita lakukan di bulan Ramadan yang baik ini setelah Ramadan tamat, selesai. Kita suka membaca Al-Quran, setelah Ramadan tamat baca Al-Qurannya. Kita sabar pada bulan Ramadan, Ramadan tamat sabarnya. Jaga lisannya bulan Ramadan, barbal bulan Ramadan rasani kancane meneh. Ini namanya bukan tarbiyah.
ya, hanya sekedar puasa dia menjalankan dan dia terpaksa bersabar, terpaksa menjalankan, terpaksa menjaga lisan, setelah itu tamat. Maka bagi kita semoga tidak begitu, ya. Begitu mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.